Amin. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujilah Tuhan karena segala kuasa-Nya, pujilah akan segala kebaikan-Nya. Terpujilah Tuhan yang memampukan semua mahasiswa-mahasiswi dan seluruh pengajar Akademi Keperawatan Balige dalam semua proses civitas akademika yang dijalani selama ini. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan sukacita kepada semua keluarga besar Akademi Keperawatan HKBP Balige menghantar para mahasiswa-mahasiswanya hari ini untuk mengikuti wisuda. Muliakan Allah dalam segala karyanya. Muliakan Allah melalui nyanyian kita penyanyi. Berkati seluruh tenaga pendidik beserta mahasiswa-mahasiswa Akademi Keperawatan HKBP Balige. Biarlah seluruh aktivitas mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beginilah firman Tuhan. Lalu diucapkannya sanjapnya katanya, tutur kata Gilian bimbeo untuk kata orang yang terbuka matanya. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Sem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Siapa aku kan yang
asyukan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersukacita menyaksikan keberhasilan diri kami. Terima kasih mengikuti proses studi mereka berjamaah ini. Kekuatan dan kesempatan yang diberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang luar biasa di sekitar kami yang selalu mendoakan kami di tengah-tengah proses studi kami. Terima kasih untuk orang tua yang luar biasa bekerja tanpa mengenal lelah untuk menyekolahkan kami. Terima kasih untuk dosen yang selalu sabar dan berhikmat dalam mendidik kami. Kami mohon kiranya penyertaan Tuhan senantiasa untuk orang tua kami, para dosen kami, dan seluruh orang-orang yang selalu mendoakan kami. Tuhan mampukan kami agar selalu dalam kerendahan hati kami. Kami mampu memakai ilmu yang sudah kami dapatkan di tempat ini sebagai pelayanan kami untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, ini kami saat ini datang di hadapan-Mu menyerahkan hidup kami seutuhnya. Pakai dan mampukan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau semakin besar dan kemuliaan-Mu melintasi langit dan bumi. Mananga
Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau boleh tahu ini pukul berapa Bapak Ibu? Saat ini pukul berapa? Jam? Tengah 12 ya. Biasanya kalau orang tua saya karena pekerjaannya bertani, jam 12 pas mereka makan siang. Kami juga di rumah sakit jam istirahat kami untuk makan siang jam 12. Kalau di Akademi Keperawatan HKBP Balige biasanya makan jam berapa? Jam 12. Hamu kamanginan narotu ingananon biasanya jam makan siang muna jam piro kamanginan? Jam 12. Berarti orang udah betik satu macam naik kan? Iya. Dan kumoto nanti jam 3 dah masalah nak kaya natai. Jam 5. Ada udah jam 7. Jam 5. Kamu maju akan ginami di shot. Jam berapa tadi ke salon? Tengah 7. Makan dulu tadi atau enggak? Enggak sarapan, enggak laku karena makeup. Enggak bisa makan karena listrik. Iya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini momen yang sangat indah dan ini akan menjadi kenangan secara khusus bagi orang tua dan juga adik-adik kami yang akan diwisuda hari ini juga. Hari yang bersejarah, tanggal 2 Desember tahun 2022. Dan aneh memang ada yang lain di sini. Biasanya wisuda itu diawali adanya yang tengah 8, ada jam 8 pagi gitu ya. Jam segini biasanya udah ada yang makan snack, ada yang makan siang gitu. Tapi kita masih dimulai dengan ibadah. Sekarang kita dituntut bagaimana kita beribadah di situasi mungkin tadi cepat bangun, cepat berangkat dari rumah, cepat bersalon, tidak sempat sarapan. Tapi saat ini kita berkumpul dan diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati orang dosono, aku menapetikan nama korong video. Nampu lagi kecil-kecil. Nah, patut ini masuk nari. Ya, tapi saya yakin dan percaya karena ini akan terukir menjadi sejarah. Karena itu kita harus sungguh-sungguh. Yang pertama beribadah kepada Tuhan, mensyukuri setiap kesempatan, mensyukuri setiap momen, mensyukuri setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita semuanya di momen yang sangat
indah ini kami ambil dari Mazmur 50 ayat 14. Mazmur 50 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Ada dua yang mau Tuhan katakan untuk kita saat ini, secara khusus bagi adik-adik kami yang akan diwisuda. Yang mana itu? Yang pertama, selalulah mempersembahkan syukur kepada Allah. Artinya jangan pelit bersyukur. Unang kolit madok mulia itu debata. Ino kana mangina? Unang kolit madok mulia itu debata. Karena apa? Hidup kita adalah milik Tuhan. Apa yang kita terima saat ini semata-mata dari Tuhan. Karena itu selagi masih bernapas, selagi masih hidup, tetaplah mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang diminta kepada kita. Ternyata hari inilah tanggal 2 Desember. Setelah tahu yang akan melaksanakan wisuda tanggal 2 Desember 2022, apa yang kalian persiapkan yang pertama? Apa yang dipersiapkan? Kebaya ya? Gimana kebaya saya nanti? Bajuku sama yang kita mah? Warna apa? Bagaimana? Ya. Yang kedua, terus salonnya yang bagaimana? Bagaimana nanti model sasaknya? Sasak yang bagaimana? Bagaimana? Terus yang ketiga, siapa yang diundang? Diundangnya tulang, diundangnya opung, diundangnya berpestanya kita mah, potong kerbaunya kita, atau potong lomo-lomonya? Ternyata enggak. Atau belum ada pacarnya? Gak ada. Iya. Datang juga orang tua wisuda yang dipersiapkan yang tadi. Adakah yang salah di sana? Tidak ada yang salah. Itu wajar-wajar saja. Memikirkan yang perlu, yang penting untuk pelaksanaan wisuda hari ini tanggal 2 Desember 2022. Pertanyaan dijawab dengan hati yang jujur. Tidak perlu ada suara, tetapi hati ini yang menjawab. Setelah ada pemberitahuan akan dilaksanakan wisuda tanggal 2 Desember 2022, siapakah yang melipat tangannya dan dia bersujud di hadapan Tuhan, bersyukur mengatakan, terima kasih ya Allahku, Engkau menghantarkan anakku baruku, mereka menyelesaikan studinya dengan baik, dan tanggal 2 akan menerima, akan melaksanakan wisuda. Adakah di antara kita yang hadir di sini dia melipat tangannya dan dia berdoa kepada Tuhan, bersyukur karena semuanya berjalan dengan baik, boleh menyelesaikan studi dengan baik, dan hari ini inilah puncaknya pendidikan yang sudah dia terima, wisuda hari ini. Adakah di antara kita Bapak Ibu? Atau adakah di antara Bapak Ibu pendidik di sini setelah tahu tanggal 2 Desember dia berdoa sendiri dan bersyukur, terima kasih Tuhan, angkatan ini sudah berjalan dengan baik dan tanggal 2 Desember akan wisuda? Adakah? Atau adakah disibukkan perlengkapan ini, bagaimana undangan, bagaimana ini, emosi semakin meledak, suara semakin kuat, yang satu dan yang lain semakin membenci karena bagaimana persiapan ini, persiapan itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah syukur kepada Tuhan. Karena apa? Hidup ini adalah kesempatan, syukurilah itu. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau ajak kita menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Biarlah dulu hanya wisuda-wisuda
bersama orang tua sama kita yang hadir di tempat ini dua-dua ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Langsung ke Tuhan. Terima kasih. Mempersiapkan diri Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Horas. Sambil menunggu makan siang, kita akan mendengarkan persembahan lagu dari Nardi dan kawan-kawan. Saya persilakan. Aku
yang kami hormati, dan kepada para tamu undangan beserta wisudawan yang kami cintai, kita akan segera memasuki acara wisuda dan angkat sumpah ahli media keperawatan Akademi Keperawatan HKBP Bali G angkatan ke-17 tahun akademik 2021-2022. Sebelum kita memasuki acara, kita saksikan persembahan tarian tortor dari mahasiswa Akademi Keperawatan HKBP Bali G.
jadinya bolong. Hadirin sekalian yang saya hormati, selamat siang dan salam sejahtera. Acara wisuda dan angkat sumpah ahli media keperawatan Akademi Keperawatan HKBP Bali G akan segera dimulai. Barisan prosesi memasuki ruangan upacara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kami hormati, Ketua Lembaga Layanan Dikti Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara yang pada hari ini mengikuti acara secara virtual. Yang kami hormati, Bapak Bupati Toba yang pada saat ini diwakilkan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, Bapak Dr. Freddy Sapentri Sibarani MKM. Ketua Yayasan Kesehatan HKBP, Bapak Legend TNI Purnawirawan Insa Siburian beserta sejajarannya. Sekretaris Yayasan Kesehatan HKBP, Bapak Dr. Bonar Sinaga SPODK. Bendahara Yayasan Kesehatan Ibu Nursinta Sinambela SEMMPI.
Pareses HKBP Distrik 11 Toba Hasundutan, Bapak Pareses Pendeta Sami Siahaan STH. Para rohaniawan dari kantor Departemen Agama Kabupaten Toba. Yang kami hormati, Ketua DPW PPNI yang saat ini diwakilkan kepada Ibu Pastri Dawati RL Simamura, SK Nurse MKM. Direktur Rumah Sakit HKBP Balige, Bapak Dr. Benny Sinaga Spesialis Bedah. Direktur AKBP HKBP Balige, Ibu Jen Wilda Mawati Sirait, SK Nurse MKes. Ketua Stikes Arjuna Laguboti, Ketua Sekolah Tinggi Diakonis HKBP, Ibu Dr. Eleven Sihotang. Komite Keperawatan, Kepala Bidang Keperawatan beserta seluruh CI Rumah Sakit HKBP Balige, Kepala Desa Binaan Aik Bolong Jae, Bapak Jaikut Siahaan, para rekanan dari Bank Mandiri dan Bank BNI, orang tua atau wali wisudawan, tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan yang kami cintai dan kami banggakan, para wisudawan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, Jumat 2 Desember 2022, kita masih diberikan anugerah, kesehatan, dan kesempatan untuk melaksanakan acara wisuda dan angkat sumpah ini. Hadirin yang kami hormati, acara wisuda dan angkat sumpah Ahli Madira Keperawatan Akademi Keperawatan HKBP Balige akan segera dimulai dengan susunan tata tertib acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sidang Senat Terbuka Pendidikan Akademi Keperawatan HKBP Balige Angkatan ke-17 tahun akademik 2021-2022. Yang kedua, laporan pendidikan oleh pembantu direktur pertama. Yang ketiga, penyerahan ijazah Ahli Madira Keperawatan Akademi Keperawatan HKBP Balige. Yang keempat, menyanyikan lagu Padamu Negeri oleh wisudawan. Yang kelima, pelantikan dan pengambilan sumpah perawat oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Sumatera Utara. Yang keenam, pemberian penghargaan sekaligus pemberian citra mata kepada 3 lulusan terbaik. Yang ketujuh, kata sambutan, bimbingan, dan arahan. Yang kedelapan, doa penutup. Acara yang pertama yaitu sidang Senat Terbuka Akademi Keperawatan HKBP Balige Angkatan ke-17 tahun akademi 2021-2022 segera dimulai. 2 Desember 2022 dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang Senat Terbuka Akademi Keperawatan HKBP Balige Angkatan ke-17 tahun akademik 2021-2022 dengan acara tunggal wisuda Alimadya Keperawatan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya serahkan kepada protokol Yaitu laporan pendidikan dan pengumuman kelulusan. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka wisuda lulusan Akademi Keperawatan HKBP Balige. Yang saya hormati Ketua Lembaga Layan Dikti Wilayah Sumatera Utara yang pada hari ini mengikuti secara virtual. Yang saya hormati Bapak Bupati Toba, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Freddy Sapentri Siahaan MKM, Kepala Dinas Kesehatan Toba. Yang saya hormati Sekretaris Yayasan Kesehatan HKBP, Bapak Dr. Bonar Sinaga, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Yang saya hormati Ibu Bendahara Yayasan Kesehatan HKBP, Ibu Nursinta Sinambela SE MMT NTI. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, Bapak Dr. Andus Ricardo Pitajulo MPD. Yang saya hormati Ketua DPW PPNI Provinsi yang saat ini diwakilkan oleh Ibu Pastri Dawati RL Simamora Eskapners. Yang saya hormati para rohaniawan, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Umum HKBP Balige, Bapak Dr. Benny Sinaga, Spesialis Bedah beserta jajarannya. Yang saya hormati Direktur Akper HKBP Balige, Ibu Jen Wilda Mawati Sirait Eskapners MKes. Yang saya hormati Ketua Stikes Arjuna Laguboti, Ibu Merpa Malurung Magister Keperawatan. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Diakonis, Ibu Diakonis Dr. Eleven Sihotang. Yang saya hormati para rekanan dari Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Percetakan Dina.
Yang saya hormati Kepala Desa Aikolon, Bapak Jakut Sihaan. Yang saya hormati para orang tua wali dan wisudawan. Yang saya hormati seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Yang kami sayangi dan banggakan para wisudawan Akper HKBP Bali G. Yang saya hormati juga ini donatur dari Himpunan Dharma Kasih di Jakarta dan mitra Jerman yang diwakili oleh Bapak Dr. Anus S. Tambunan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu undangan kami atas kesediaan menghadiri acara wisuda ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan pendidikan Akper HKBP Bali G, yakni proses pendidikan sampai wisuda hari ini. Pertama, penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru berdasarkan surat keputusan Direktur Akademi Keperawatan HKBP nomor 121/9/2019 tanggal 10 September 2019 tentang penetapan peserta didik baru mahasiswa Akper HKBP Bali G tahun akademik 2019-2020 sebanyak 45 orang. Kedua, proses belajar mengajar berlangsung mulai tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan 2021-2022 selama 6 semester yang mengikuti perkuliahan di ruang kuliah, belajar diskusi, praktek belajar di laboratorium keperawatan, praktek belajar klinik di Rumah Sakit Umum HKBP Bali G, dan praktek belajar lapangan di Desa Aikolon Jae, Kecamatan Bali G, Kabupaten Toba. Yang ketiga, evaluasi dasar pelaksanaan ujian sesuai dengan surat keputusan Direktur Akademi Keperawatan HKBP Bali G nomor 91 Kur/7/22 tentang pembentukan panitia ujian akhir program D3 Keperawatan Akper HKBP Bali G tanggal 20 Juli 2022. Pelaksanaan ujian tahap 1 terdiri dari ujian praktek yang dilaksanakan tanggal 1 sampai 2 Juli 2022. Ujian tahap 2 meliputi ujian lisan komprehensif dari laporan kasus dilaksanakan 7 sampai 9 Juli 2022. Dan ujian kompetensi dilaksanakan tanggal 16 sampai 18 Juli dan 8 sampai dengan 10 Oktober 2022 dan lulus 100%. Rapat judisium akhir program Akper HKBP Bali G dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022. Dari hasil rapat judisium dinyatakan lulus sebanyak 43 orang dan 3 lulusan peringkat tertinggi. Kepada nama lulusan terbaik yang dipanggil dan orang tua, kami mohon berdiri di tempat. Pertama, Selvia Pangaribuan dengan IPK 3,86, putri dari Bapak Nurdin Pangaribuan dan Ibu Rointan Simajuntak. Yang kedua, Gracia Tampubolon dengan IPK 3,57, putri dari Bapak Jubel Tampubolon dan Ibu Elsie Sibarani. Yang ketiga, Cindy Monica R. Sihombing dengan IPK 3,53, putri dari Bapak Mangitar Sihombing Almarhum dan Ibu Liner Silaban. Selama proses perkuliahan berlangsung, 2 mahasiswa mengundurkan diri dengan alasan tidak sanggup mengikuti perkuliahan, sehingga jumlah mahasiswa Akper HKBP Bali G angkatan ke-17 berjumlah 43 orang dan inilah yang diwisuda pada hari ini. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa lulusan tahun akademik 2021-2022 sudah bekerja di Rumah Sakit Umum Purnitegum dan klinik. Dan juga pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada LLD Dikti yang telah memberi beasiswa uang kuliah tunggal selama 2 semester, Himpunan Dharma Kasih dari Jakarta, mitra dari Jerman, dan Rumah Sakit HKBP Bali G yang memberikan lahan praktek. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Direktur Akper HKBP Bali G melantik lulusan dan kepada DPW PPNI Provinsi Sumatera Utara untuk mengangkat sumpah janji yang diwisuda pada hari yang berbahagia ini. Demikian laporan pendidikan yang dapat kami sampaikan, dan sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan penyambutan kami pada acara wisuda ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih. Horas, horas, horas. Surya Jelita Simanung Khalid.
menyanyikan lagu Padamu Negeri oleh wisudawan. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji perawat. Pengambilan sumpah perawat pada hari Jumat tanggal 2 bulan Desember tahun 2022 bertempat di ruang serbaguna HKBP Balige. Saya atas nama Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Utara akan mengangkat sumpah perawat bagi lulusan vokasi keperawatan Akper HKBP Balige dan Stikes Arjuna sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan melalui peraturan organisasi PPNI. Apakah saudara-saudari bersedia untuk diambil sumpah janji perawat? Menurut agama apa? Protestan. Bagi yang beragama Kristen Protestan, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Bagi yang beragama Katolik, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Semuanya ikuti kata-kata saya. 1. Saya akan membaktikan hidup saya. Saya akan membaktikan hidup saya Untuk kepentingan kemanusiaan. untuk kepentingan kemanusiaan, Terutama dalam bidang kesehatan. terutama dalam bidang kesehatan, Tanpa membeda-bedakan kesukuan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. dan kedudukan sosial. 2. Saya akan menghormati setiap hidup insani. Saya akan menghormati setiap hidup insani Sepanjang daur kehidupannya. sepanjang daur kehidupannya. 3. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. 5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. antar sesama perawat. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya Saya akan membina kerjasama
kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. 7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. 8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Kepada rohaniawan agama Kristen Protestan. Dan janji, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Amsal 2 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyinya. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kepada saudaraku yang baru diangkat sumpahnya yang beragama Katolik, inilah firman Tuhan kepada engkau dari Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dan pandangan Allah serta manusia. Mari kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang maha bijaksana dan murah hati, dampingilah kiranya saudara kami ini di dalam menjalani kehidupannya dan di dalam tugasnya kelak. Sebab dari Engkaulah sumber rahmat ini, dan kiranya bimbingan tangan-Mu selalu menyertai di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.